Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berharap pagi hari ini kita berada dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama belajar sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau perkenankan kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk kami boleh belajar bersama memahami akan karya dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Engkau sendiri yang membuka mata batin kami, telinga pemikiran dan hidup kami untuk boleh menerima firman-Mu dengan baik. Mencoba untuk mengendapkannya dan akhirnya melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak belajar dari Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai 43. Lukas 23 ayatnya yang ke-39 sampai 43 yang demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat melakukan kesalahan atau bahkan sering melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan-kesalahan itu sudah tidak dapat lagi terhitung jumlahnya. Kesalahan yang kita lakukan bisa melalui tutur kata kita, perbuatan kita, pemikiran kita. Itu pun bisa terjadi karena sengaja atau tidak kita sengaja. Kesadaran diri bahwa manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan menjadi pembuka jalan untuk kita bersama-sama memperbaiki diri, untuk kita bisa melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan. Tanpa kesadaran itu, seseorang bisa terjatuh pada kesombongan diri, pada keangkuhan. Akibatnya hidup tetap berada pada jalan yang salah. Saudara-saudara, peristiwa salib mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus disandingkan atau diapit dengan dua orang penjahat. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik dan benar. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Kita tahu di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus adalah penjahat. Bukan penjahat biasa-biasa saja.
tetapi penjahat kelas kakap. Itu artinya orang-orang pada waktu itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus yang disandingkan dengan penjahat-penjahat itu bisa mereka lihat sebagai penjahat juga. Sehingga kita ngerti juga bahwa kondisi situasi yang seperti itu menjadikan banyak orang yang melecehkan Yesus, mengejek Yesus, memandang dengan mata sebelah kepada Yesus. Ketidakpercayaan itu muncul di antara mereka tentu saja. Dan nampaknya saudara, ejekan-ejekan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di bawah sana, di depan sana, di samping kanan kiri Tuhan Yesus yang menyaksikan penyaliban, tetapi oleh salah seorang penjahat yang mendampingi Yesus. Melalui ayatnya yang ke-39 kita diingatkan, seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami, katanya. Kata-kata ini hendak mempertontonkan kepada Yesus. Ucapan itu hendak menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak patut untuk disandingkan dengan Yesus. Ucapan itu menunjukkan tidak ada kesadaran diri atas setiap perbuatan yang sudah dia lakukan. Di tengah hukumannya, penjahat itu masih mencela sesama orang yang sama-sama dihukum. Sekalipun ia tahu betul bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Seorang penjahat lainnya yang disalib bersama Yesus bertindak sebaliknya. Ia sadar betul bahwa kehidupannya memang kehidupan yang tercela, kehidupan yang tidak beres, kehidupan yang penuh dengan kejahatan-kejahatan. Dan akibat dari kejahatan yang sudah dia lakukan, dia sadar patut untuk menerima hukuman. Dan kesadaran diri inilah yang membuat dirinya membuka diri untuk melihat Yesus. Bisa jadi saudara, selama dia melakukan kejahatan-kejahatan, dia juga mendengar apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Ada cerita-cerita yang sempat mampir di telinganya tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Dan atas dasar itulah ia memohon kepada Tuhan Yesus ketika itu. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berharap agar Yesus mengingat merupakan sebuah kerinduan supaya rengkuhan kasih Allah menjadi pembawa harapan yang baru. Orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena itu di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasih Yesus. Dia tahu persis bahwa Tuhan Yesus mampu menyelamatkan dirinya. Kalau toh bukan jasmaninya yang diselamatkan, jiwanya akan terselamatkan. Dan kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan saudara menuju pemulihan. Ucapan tobat orang itu dijawab Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus meyakinkan orang itu bahwa pertobatannya mendatangkan pemulihan serta pengharapan.
kemanusiawiannya dipulihkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga ia bersama di dalam Taman Firdaus. Seorang ahli yang bernama Avensius Rossis menyebut bahwa kata Firdaus berasal dari kata Yunani paradeisos yang berarti taman sukacita. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi atau Yudaisme, kata Firdaus ini terkait dengan surga dan juga dengan masa depan ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu yang menyempurnakan untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Yesus ketika ia menggunakan kata Firdaus pada bagian ini, pada ayat yang ke-43 tadi. Perkataan Yesus ini tentu meyakinkan kita bahwa Dia adalah keselamatan. Dia adalah juru selamat yang nyata adanya. Di sisi lain, saudara, perkataan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita agar kita senantiasa hidup dengan rendah hati. Kerendahan hati diwujudkan melalui kesediaan untuk mawas diri, menghindarkan diri dari keinginan merasa paling baik dan benar. Ketika melakukan kesalahan, tentu diajak untuk segera datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Kembali kita diingatkan juga bahwa tidak ada kata terlambat untuk sebuah pertobatan dan memohon belas kasih dari Tuhan. Dan biarlah ini juga membuka mata batin kita untuk kita terus memperbaiki diri, mengolah rasa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, inilah kami, bentuk, sertai, kuduskan, layakkan hidup kami menjadi baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Memohon berkat-Mu untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Engkau topang, Engkau jagai, sehingga jalan kami menjadi aman dan tenang. Terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami, untuk kami boleh terus-menerus memperbaiki diri, membuka diri, sehingga kasih-Mu nyata bagi hidup kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan berat dalam hidupnya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan usahanya, berkaitan dengan pekerjaannya. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Berdoa juga untuk setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak kami, untuk membenahi diri, untuk belajar dengan baik, untuk bersemangat menatap masa depan. Tuhan akan beri yang terbaik untuk mereka. Berdoa untuk kehidupan gereja semakin dimampukan menjadi saksi Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemerintahan kami yang terus berupaya membenahi kehidupan bangsa dan negara lebih baik lagi, Tuhan juga berkati. Kalau sebentar kami hendak mengakhiri persekutuan kami, kasih setia damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Bahkan saat kami memohon berkat secara pribadi, Engkau pun akan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami
ampuni bila ada dosa pelanggaran di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah kita terus bersemangat, kita terus menatap masa depan, karena di sana ada harapan dan pemulihan yang Tuhan sediakan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.